Teori keagenan ini berkaitan dengan penyelesaian dua masalah yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Itu yang disampaikan oleh Eisenhardt di tahun 1989. Yang pertama adalah masalah pembagian risiko yang dapat muncul ketika prinsipal dan agen memiliki preferensi risiko yang berbeda. Masalah yang kedua muncul adalah disebut dengan masalah agensi. Ada potensi manajer untuk berlaku buruk jika kepentingan pemilik perusahaan dan manajer agen menyimpang. Ini yang disampaikan oleh Dalton dan Hill Stacerto di tahun 2007. Jika prinsipal dan agen sama-sama berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri dalam hubungan ini, maka agen mungkin tidak selalu bertindak demi kepentingan prinsipal seperti yang disampaikan oleh Jensen dan Macking di tahun 1976. Sayangnya metode ini tidak datang tanpa biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal seperti disampaikan oleh Jensen tahun 1983. Biaya keagenan berasal dari banyak sumber seperti rekrutmen, seleksi yang merugikan, menentukan preferensi prinsipal, menetapkan insentif, moral hazard, pencurian, kesepakatan sampingan, pengawasan dan aturan, ikatan dan asuransi, dan menyewa agen untuk mengawasi agen lain seperti yang disampaikan oleh Shapiro di tahun 2005. Kadang-kadang biaya yang terkait dengan mengatur dan mengendalikan agen memang tidak sebanding dengan keuntungan dari perilaku agen yang lebih baik seperti disampaikan Mitnick di tahun 1998. Implikasi teori untuk manajer. Teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap orang selalu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaiknya sendiri. Dengan demikian, seorang agen akan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Ini memaksa prinsipal untuk mengambil tindakan agar tetap sejalan. Salah satu peran manajer yang efektif adalah mengatur perilaku beberapa agen yang bertindak untuk organisasi. Periksa area di organisasi Anda, tempat agen bertindak atas nama prinsipal. Jelajahi mekanisme di tempat yang membantu menjaga agen bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal, seperti aturan perilaku atau evaluasi kinerja. Tingkatkan metode Anda untuk mengontrol agen di mana masalah mungkin terjadi, dan tambahkan juga cara untuk mengontrol agen di mana tidak ada kontrol sehingga agen tidak merusak organisasi Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Bang Fatra. Silakan. Baik, terima kasih Bu Helena, Pak Rafiq, dan Pak Ade atas presentasinya. Baik, Bapak Ibu, mungkin tadi dari kami kelompok 2 membahas 3 teori terkait manajemen organisasi, dan di situ ada absorptive capacity atau teori mengenai kemampuan dalam penyerapan pengetahuan baru. Yang kedua, aktor network theory, itu di mana bagaimana teori itu menentukan aktor dan jaringan terkait manajemen dan organisasi. Dan terakhir, teori agensi atau keagenan, di mana teori ini itu membantu, bisa jadi bahasanya pemilik perusahaan atau prinsipal lah, itu dalam membantu mengelola kegiatannya.
Nah, mungkin 3 teori tadi yang kami sudah bahas, ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu? Mungkin langsung kami persilakan. Izin bertanya. Bertanya, Pak. Ibu Foni dulu ya. Silakan. Terima kasih, Pak. Sebelumnya di sini saya akan bertanya tentang agensi teori, di mana agensi teori ini kan berarti adanya terjadi konflik di perusahaan yang dimana konflik itu terjadi lebih dari satu orang. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah di suatu perusahaan ini juga perlu menerapkan agensi teori? Kalau seandainya iya, apa yang dampak apa yang akan dirasakan perusahaan apabila menerapkan agensi teori ini ke depannya? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaan Bu Foni. Mungkin saya sedikit jawab aja terkait kenapa teori agensi ini muncul ya. Jadi ini mungkin di tahun-tahun dulu. Itu pemilik perusahaan itu mempekerjakan orang lain itu sebagai pengurus kekayaan mereka atau pengelola perusahaan mereka. Nah, disinilah agent itu diperlukan sebagai perpanjangan tangan dari pemilik perusahaan. Jadi pasti banyak permasalahan ya, terkait antara benturan kepentingan antara pemilik perusahaan atau prinsipal dengan agent yang dia pekerjakan. Nah, di sini ada beberapa masalah tadi yang sudah disebutkan terkait apa tadi? Sorry, Bu Foni tadi pertanyaannya. Apakah perusahaan ini harus atau wajib menerapkan agensi teori? Nah, jika iya, kenapa? Apa yang akan dirasakan perusahaan tersebut apabila menerapkan teori keagenan ini? Baik, terima kasih Bu Foni. Mungkin langsung kenapa perusahaan itu wajib menerapkan keagenan ini ya? Karena satu dan lain hal memang ada faktor biaya juga ya. Ada memang salah satu sisi kita menerapkan agent ini mengeluarkan biaya cukup besar. Ada juga satu sisi kita menggunakan agent ini malah meminimalisir biaya. Nah, misal contohnya kami di BPJS Ketenagakerjaan ya. Kami sendiri ada program keagenan. Nah, di mana di BPJS Ketenagakerjaan ini kami menunjuk setiap kabupaten, kota, desa, atau wilayah itu ada satu agent yang dapat merekrut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dapat juga mensosialisasikan manfaat pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja. Nah, ini salah satu bentuk manfaat yang sangat-sangat penting kami rasakan daripada kami melakukan rekrutmen karyawan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, di sini posisinya dengan menggunakan agent, satu dari kami, biarpun kami bukan suatu perusahaan yang profit ya, tapi non-profit, tapi tetap memikirkan efisiensi. Nah, di sini dengan kami merekrut agent, kami dapat membantu meningkatkan kesejahteraan juga satu untuk para agent, membantu membuka lapangan pekerjaan baru bagi agent. Nah, ini sangat bermanfaat bagi timbal balik, ada hubungan timbal balik yang sangat baik antara BPJS Ketenagakerjaan dengan agent. Nah, ini jelas jadi salah satu poin penting kenapa agent ini sangat kami butuhkan, karena bisa menjadi perpanjangan tangan bagi institusi kami. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Foni. Izin menambahkan yang disampaikan oleh Bang Fatra tadi ya, Mbak Bu Foni ya. Bu Foni kan bertanya apakah untung rugi perusahaan menerapkan agensi teori ya. Betul begitu ya Bu Foni ya? Iya. Ya, begini. Kebetulan saya juga berada dalam sebuah perusahaan yang saat ini menjalankan teori keagenan begitu ya Bu Foni ya. Di mana teori keagenan yang sedang kami jalankan di perusahaan ini ada yang disebut dengan pemegang saham. Pemegang saham itu adalah prinsipal begitu. Sementara agen itu diwakili oleh dari top manajemen, dalam hal ini direktur begitu, kemudian diwakili dari middle management begitu, dari sektor
manajer dan dari lower management ya. Berarti misalkan di sektor apakah supervisi, apakah yang disebut dengan mandor ya. Kebetulan di perusahaan kami, saya itu menjalankan fungsi-fungsi seperti teori teori agensi. Jadi ketika prinsipal itu, ketika agen itu tidak menjalankan teori apa yang disampaikan oleh prinsipal, dalam hal ini adalah pemegang saham, sangat memungkinkan seorang prinsipal itu lantas membentuk agen-agen yang lain. Makanya tak menutup kemungkinan, misalnya pemegang saham mayoritas itu akan mendudukkan direktur utama yang akan bekerja untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Kemudian pemegang saham minoritas itu akan menunjuk misalnya seorang direktur untuk mendampingi. Memang dalam perjalanannya bisa saja para agen itu baik di level direktur ataupun di level manajer itu bekerja tidak sesuai dengan permintaan prinsipal. Nah, ketika itu terjadi, tentu prinsipal memiliki kewenangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, pembahasan kelompok 1, bahwa ketika pemegang saham melihat prinsipal itu tidak menjalankan fungsinya, begitu. Artinya misalnya pemegang saham itu memerintahkan perusahaan ini berlaba sekian, perusahaan ini dikelola menghasilkan sekian, tetapi dalam perjalanannya agen itu tidak bisa menjalankan perintah prinsipal, dan agen itu ternyata bertindak atas kepentingan dia sendiri, misalnya dia korupsi, dia nilep, dia macam-macam lah. Ya tentu prinsipal itu akan memberikan punishment kepada si agensi atau agen itu, misalnya ya dicopot dari posisi jabatan sebagai direktur, atau kalau nanti turun ke bawah maka manajer itu bisa di PHK, bisa didemosi, atau bisa dimutasi ke bidang yang lain. Jadi itu yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan ketika perusahaan itu menjalankan prinsip-prinsip teori keagenan. Begitu Mbak Foni ya, jawaban dari saya. Silakan kembali ke Bang Fatra. Baik, terima kasih Pak Ade sudah menjawab menjadi dua sisi ya, sisi profit dan non-profit. Kira-kira dari Bu Foni sudah jelas atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Udah, berarti ini perusahaan ini yang menerapkan teori keagenan ini berarti ada hubungan timbal balik ya Pak ya, untuk mencapai tujuan dari perusahaan dan masing-masing gitu. Ya, tentu Bu Foni. Jadi misalnya si prinsipal itu ketika berkolaborasi dengan agensi begitu, tentu ada hak dan kewajiban serta kewenangan begitu. Sampai di mana kewenangan agensi itu, kemudian agensi itu diberi kompensasi apa ketika dia menjalankan apa yang dilakukan diminta oleh prinsipal dengan baik dan benar. Itu tentu ada reward dan ada punishment dari prinsipal kepada agennya begitu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama Bu Foni. Baik, terima kasih Bu Foni. Mungkin lanjut di chat. Ada pertanyaan dari Bapak Firsandi Pratama Harap. Kami bacakan. Bisa disampaikan langsung atau gimana? Atau membacakan pertanyaan Bapak? Langsung aja Bapak bertanya. Oh gitu. Ya baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya juga mungkin tadi udah sebagian dijawab tadi sama Bapak ya tadi kelompok 2. Mungkin di sini mungkin gini Pak, izin bertanya, bagaimana suatu target yang akan dicapai dalam satu tim? Nih, apabila
apabila ada agen yang bekerja jauh dari target tujuan, sedangkan perusahaan sudah mengeluarkan biaya operasional yang begitu besar untuk target suatu proyek itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Hirsandi. Mungkin saya coba jawab sedikit saja. Jadi intinya kita ada menunjuk seorang agent, tetapi dia tidak mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Dia bekerja dalam satu tim. Oh, dia bekerja dalam satu tim. Ya benar. Dan ini sudah melakukan biaya operasional yang besar. Nah, dalam teori agensi sendiri memang dalam teori agensi sendiri, agen ini memang datang tanpa dengan biaya, bahasanya. Jadi agen ini memiliki biaya. Jadi kadang-kadang terkait agen ini, kita mengendalikan agen atau merekrut agen itu tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari suatu perusahaan. Jadi ketika dalam satu tim ada salah satu agennya yang tidak mencapai target yang sudah ditentukan, itu yang pertama ya pasti akan ada biaya yang dikeluarkan, karena memang sudah biaya operasional sudah keluarkan besar. Yang pertama ya pasti ada evaluasi. Yang pertama bisa jadi dilakukan evaluasi kepada agen yang bersangkutan. Evaluasi bisa juga dibuat melalui dengan cara satu upgrading kepada agen yang ditentukan. Ketika upgrading juga sudah dilakukan dan tidak ada hasil yang berdampak besar terhadap pendapatan suatu perusahaan atau keinginan prinsipal yang diinginkan, ya berarti harus ada evaluasi lagi terhadap hal ini. Bisa jadi ya direkrut agen yang lain atau dilakukan evaluasi, mungkin ya tidak menggunakan agen atau prinsipal langsung turun. Mungkin itu. Atau dari Bapak Ibu dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan? Kalau Bu Helena dan Mas Rafiq belum menyampaikan tambahan, mungkin saya nambahkan begini Bang Fatra. Silakan Pak. Tadi pertanyaan Bang siapa tadi? Andi Pak. Oh Bang Andi. Begini Bang Andi. Hubungan antara prinsipal dengan agen begitu itu tidak setara meskipun mereka bekerja dalam sebuah tim. Begini, dalam sebuah perusahaan, misalkan dalam sebuah organisasi perusahaan, mereka selalu bekerja dalam sebuah tim, begitu ya. Misalnya begini, ada yang dalam perusahaan itu ada yang disebut dengan komisaris, ada yang disebut dengan direktur, ada yang disebut dengan manajer, ada yang disebut dengan employee. Kedudukan mereka meskipun bekerja dalam sebuah tim, mereka tidak memiliki kesetaraan. Begitu. Misalnya begini, seorang komisaris itu bisa juga sebagai seorang pemegang saham. Tapi mari kita lupakan posisi komisaris sebagai pemegang saham. Seseorang ditunjuk sebagai komisaris, maka dia mewakili kewenangan dari pemegang saham. Kemudian komisaris menunjuk prinsipal agen di bawahnya. Agen di bawah komisaris adalah direktur. Direktur itu juga bekerja bersama komisaris. Komisaris memberikan pengawasan kepada direktur. Kemudian direktur bisa bertindak sebagai prinsipal dan juga bisa bertindak sebagai agen. Ketika dia bertindak sebagai prinsipal, maka agen dari dia adalah para manajer. Nah, para manajer itu juga bisa bertindak sebagai prinsipal dengan agennya adalah supervisor gitu ya, atau siapa di bawahnya. Begitu selalu berturutan. Jadi akan ada problem di antara para prinsipal itu dengan para agensinya. Ini seperti yang disampaikan Peterson ya dalam tahun 1993. Misalnya begini, ada berbagai jenis masalah mengenai agen. Misal, agen itu malas
ya berarti direktur yang malas. Atau nanti agen itu manajer yang malas. Atau kemudian itu supervisor yang malas. Jadi problemnya adalah agen yang malas, agen yang tidak capable, agen yang tidak bisa dipercaya. Itu problem pertama. Problem kedua, agen itu mempengaruhi hasil dari keinginan prinsipal. Misal tindakan agen itu membuat perusahaan merugi, dia util kah, atau dia maling kah, atau dia apa seperti itu, sehingga membuat keinginan prinsipal tidak bisa dipenuhi. Misal kelakuan agen yang mempengaruhi hasil, misalnya dia sebagai agen itu melakukan kesepakatan terselubung dengan perusahaan lain yang menguntungkan mereka. Jadi ketika terjadi hubungan yang seperti itu, meskipun mereka berada dalam sebuah tim bekerja sama begitu, ya tentu harus ada evaluasi atas keberadaan agennya. Ketika bermasalah, tidak mencapai target, ya agen itu pasti diganti atau dicari agen yang lain begitu. Direktur bisa diganti, manajer bisa diganti. Ya kalau manajer juga masih status karyawan masih bisa di PHK begitu. Jadi sangat membuka peluang dalam teori agensi ini untuk dilakukan perbaikan hubungan antara si prinsipal dengan si agensi. Itu dari saya tambahan. Mungkin Bu Helena atau Bang Rafiq ingin menambahkan lagi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ade, Bang Patra, dan pertanyaannya tadi ya, bagaimana jika ternyata hasil seorang agen itu tidak sesuai dengan target dalam satu tim. Pada etika umum dalam satu kegiatan pekerjaan, apalagi agen dengan pasti sudah ada kontraknya, pasti sudah ada aturan main, pasti sudah ada perikatan antara dua belah pihak bagaimana mereka bekerja dan saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan. Jadi tentunya jika dia tidak mencapai apa yang sudah ditetapkan, tentunya pasti ada poin-poin atas indikator dari setiap hasil pekerjaan. Tentunya itu menjadi evaluasi bagi timnya, pimpinan tim mungkin ya. Jadi itu menjadi evaluasi dan pasti akan ada perbaikan. Itu pasti ke sistem manajemen dari kegiatan bagaimana pimpinan tim mengelola, dia punya tim, dia punya agen. Kami rasa itu pasti ada hubungan timbal balik yang selalu terjadi antara agen dengan puncak dari timnya, sehingga ini menjadi evaluasi. Dan tentunya jika memang tidak bisa menghasilkan, jika memang tidak memenuhi dari kondisi target ataupun apa yang sudah disepakati bersama, ya tentunya dievaluasi, dan jika tidak juga ya tentu diganti mungkin itu. Tentunya pencapaian dari apapun yang kita inginkan dari dua belah pihak pasti dia punya target masing-masing, tetapi satu tujuan yang sama untuk mencapai satu tujuan. Itu mungkin menambahkan. Bang Rafiq mungkin, Pak Rafiq Ahmad. Assalamualaikum. Ya, izin menambahkan sedikit tadi, Bu. Halo. Sebentar, Pak Irianto. Izin sebentar. Iya. Saya cuma menambahkan tadi pertanyaan yang Pak Irsandi tadi. Memang betul yang disampaikan Bu Helena. Pada saat kita merekrut agent itu secara resmi maupun freelance, biasanya ada ketentuan atau kontrak yang sudah ada di depan sebelum agen tersebut kita pekerjakan atau kita hire. Nah, ada poin-poin di situ biasanya apabila agen itu istilahnya merugikan perusahaan, itu ada kontraknya. Kemudian apabila agen tersebut tidak mencapai target yang telah ditentukan, nah, reward and punishment biasanya sudah ada di depan pada saat kita akan merekrut seorang agen itu akan dilakukan secara freelance, secara resmi nanti kita pakai seterusnya. Nah, itu apabila dia melakukan kesalahan pasti akan kita berhentikan, bahkan apabila dia merugikan perusahaan itu pasti kita proses secara hukum.
Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, sudah jawaban dari Pak Afif, Bu Hena, sama Pak Ade. Gimana, Pak Andi? Kira-kira? Izin menambahkan. Oh, silakan Pak Irianto. Silakan. Perkenalkan, nama saya Irianto. Kalau menurut pendapat saya, ini maklum saya juga orang awam ya. Itu ada beberapa tindakan yang harus kita ambil. Kalau yang pertama itu identifikasi dulu masalahnya. Identifikasinya menyebabkan mengapa tidak tercapainya target yang diinginkan. Terus yang kedua, komunikasi lagi. Komunikasi apa sih masalah yang ada pada tim tersebut? Kita bisa berikan feedback yang jelas, bagaimana dan konstruktif yang didiskusikan solusi untuk mengatasi masalah. Dan selanjutnya evaluasi ulang target tersebut. Jika tidak mencapai target, perlu untuk mengevaluasi ulang target tersebut. Mungkin target terlalu sulit atau tidak realitas sehingga membutuhkan penyesuaian. Selanjutnya kita berikan dukungan, tindakan korektif, dan evaluasi kerja lagi. Kalau menurut tindakannya, setiap langkah kita harus bertindak dengan hati-hati, adil, serta mengikuti kebijakan prosedur organisasi yang berlaku, sehingga kita tidak menyimpang dari ADRT organisasi tersebut. Mungkin hanya itu pandangan dari saya. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh bertanya? Baik, terima kasih. Masih ada waktu bertanya ini. Baik, sedikit menambahkan teman-teman. Silakan Pak Herman. Iya, jadi tadi beberapa teman-teman juga sudah menambahkan mengenai apa yang disebut dengan agensi. Saya rasa kita harus mengetahui dulu apa itu agensi. Menurut saya, menurut pandangan saya, agensi itu adalah satu sarana yang disediakan oleh perusahaan tertentu untuk bekerja sama dengan perusahaan yang mau ditujukan, seperti itu. Nah, biasanya agensi ini disebut sebagai perantara, bisa dikatakan juga sebagai pihak kedua untuk meneruskan apa yang sudah diproyekkan dari perusahaan pertama, seperti itu Pak, untuk mencapai profit dan tujuan yang telah disepakati, seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi dalam suatu bisnis maupun perusahaan ataupun organisasi-organisasi tertentu. Seperti itu Pak, tambahan dari saya. Baik, terima kasih tambahannya dari Pak Herman. Gimana Pak Andi? Apakah sudah menjawab keseluruhan pertanyaan? Insya Allah udah, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Sandi sudah bertanya. Izin bertanya, Pak? Silakan ya, silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Ridik Ahmad, Pak Rafiq Ahmad ya, sorry. Rafiq Ahmad, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi, kelompok 1. Menarik memang pembahasan dari topik yang diangkat kelompok 2, yaitu Absorptive Capacity Theory, Actor Network, dan agensi teori. Jadi yang saya menarik, saya ambil teori yang ini Pak, yang Absorptive Capacity, untuk penyerapan ya, kapasitas penyerapan. Berarti di sini kita lihat semacam penyerapan teknologi inovasi gitu Pak. Jadi gini, tadi saya teringat ada pertanyaan sebelum di kelompok kami yang dari kawan-kawan di dia mau membangun MPP katanya Pak, di Kabupaten Siak ya, siapa Bapak tadi ya? Ya, jadi begini, penyerapan teknologi tentu harus yang up to date Pak ya. Masalahnya kita kebanyakan, apalagi di pemerintahan, organisasi pemerintahan, boleh juga di organisasi yang lain, swasta juga boleh. Banyak yang usernya Pak tidak update, kadang boleh dikatakan gaptek gitu Pak. Jadi bagaimana menangani itu Pak? Maksudnya untuk kawan yang di kelompok 2 bisa jelaskan menyingkapi tentang teori yang tadi, kapasitas penyerapan tadi. Sedangkan kita lihat juga di MPP, malahan sekarang sudah ada kita kan tahu milik Facebook ada ada Universe. Hanya dengan digital saja kita bisa belanja tanpa datang ke gedung, sudah ada aplikasinya, secara virtual kita bisa belanja.
Jadi demikian. Gimana tanggapan kawan-kawan yang di kelompok 2 untuk masalah kapasitas penyerapan tadi untuk teori yang itu. Terus satu hal lagi, yang kedua ini berkenaan dengan tesis kita, Pak, bahwa katanya di buku ini teori itu harus kita kritisi, terus juga bisa digabungkan. Tadi Bapak udah mengangkat topik 3 teori tadi. Bagaimana pola kita menggabungkan 3 teori itu, dan bagaimana pula kita mengkritik 3 teori itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan dari Pak Ahmad Fauzi ya. Mungkin saya akan coba jawab. Yang pertama secara singkat itu terkait tadi bahasanya teori yang pertama itu absorptive capacity atau kapasitas penyerapan. Nah, di sini bahasanya kapasitas penyerapan ini bagaimana suatu badan, usaha atau organisasi dapat menyerap pengetahuan baru yang dapat dimasukkan ke organisasinya sendiri. Nah, tadi seperti membangun MPP baru ya, dan terkendala mungkin SDM-nya. Nah, di sini kan dalam teori ini ada 4 sumber perusahaan untuk menyerap pengetahuan baru. Yang pertama, perusahaan itu dapat melakukan penelitian dan pengembangan sendiri terhadap SDM-nya. Terus perusahaan memperoleh pengetahuan baru dari operasionalnya sendiri. Jadi perusahaan atau suatu organisasi itu bisa melakukan evaluasi atau upgrading dari operasionalnya sendiri terkait informasi pengetahuannya. Yang ketiga, perusahaan meminjam pengetahuan baru dari organisasi lain atau sumber lain. Nah, di sini kan misalnya dari tadi, mohon maaf, dari misalnya pembangunan MPP di Kabupaten siapa ya? Iya, Pak, ya. Ya, izin Pak. Nah, kan ada poin ketiga, meminjam pengetahuan baru dari organisasi lain atau bisa jadi organisasi yang sejenis. Nah, kita bisa belajar atau bahasanya apa ya? Kita melakukan kunjungan ke MPP kantor lain yang sudah jalan. Nah, di situ kita bisa melakukan evaluasi nih. Kira-kira apa yang kita butuhkan, sumber daya apa sumber daya manusianya apa saja yang dibutuhkan, misalnya personelnya seperti apa, apakah upgrading yang kita perlukan. Nah, itu bisa menjadi suatu referensi untuk menyerap pengetahuan baru. Nah, yang terakhir itu perusahaan atau suatu organisasi dapat membeli pengetahuan baru, seperti membeli peralatan baru, mempekerjakan orang baru yang berpengetahuan, atau merekrut orang yang mempunyai kemampuan yang lebih atau pro hire ya bahasanya, atau membayar konsultan untuk melatih individu SDM dalam menggunakan metode baru. Nah, di sini ada empat sumber yang bisa digunakan nih, misalnya ketika kita sendiri memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyerap informasi atau pengetahuan yang baru. Nah, ada empat tahap atau 4 sumber yang bisa dilakukan organisasi ketika mereka sendiri itu memiliki keterbatasan. Mungkin itu, Pak. Terus yang kedua mungkin ada yang bisa jawab atau ada yang menambahkan yang pertama? Nah, Pak Taufik dan Pak Ahmad. Yang kedua tadi izin Bu, yang kedua kita berkenan dengan tesis kita ini Bu, bahwa teori itu kan mesti dikritisi juga penggabungan. Jadi bagaimana kawan-kawan di kelompok 2 menyikapi yang telah dipelajari yang topik 3 tadi, kan ada 3 teori itu. Demikian Bu. Baik Pak, terima kasih Pak kesempatannya. Jadi yang kami angkat dari ringkasan yang disampaikan oleh Bapak dosen kita, sehingga setelah itu kita membuat materi untuk kita paparkan terkait dengan absorptive capacity teori ya, bagaimana mengadopsi kapasitas ataupun hal-hal baru yang muncul hari ini untuk bisa kita adopsi di dalam kegiatan kita menunjang kepada pekerjaan kita. Kemudian ada
actor network teori, termasuk jaringan ya, teori jaringan dan agensi ya. Saya rasa sama sih ya, ada agensi teori network di situ. Kalau kita tetap harus Pak, kita mengkritisi, oke, sesuai dengan apa target kita ke depan nih sebagai sesama mahasiswa semester 2 mungkin ya, di dalam menyelesaikan studi kita mengambil dari teori-teori yang sudah disampaikan ini, tetapi dalam kebutuhan perjalanan kita dalam pekerjaan organisasi kita, tetap kita bisa hal-hal yang apa yang sudah ada dalam teori ini yang menyesuaikan dengan kebutuhan hari ini. Nah, mungkin di situ mungkin Pak yang kiranya yang tidak sesuai dalam teori-teori yang sudah disampaikan dari paparan ini, mungkin dalam semua kondisi pekerjaan, karena kita ada berbagai berbagai sumber pengetahuan, berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan juga yang bersama-sama kita belajar hari ini. Tentunya kita mengambil yang tidak lagi bisa dipakai mungkin dengan kebutuhan kondisi hari ini. Nah, mungkin di situ yang bersama-sama kita belajar dan makanya kita harus saling terbuka. Di kami BPJS Tenagakerjaan mungkin tadi kita mempunyai agen-agen perisai di mana kami secara lembaga badan hukum publik yang tidak bisa langsung turun kepada seluruh pelosok kabupaten kota, hadir untuk bagaimana setiap orang, setiap pekerja wajib mendapatkan hak jaminan sosial. Karena itu ada dalam amanah undang-undang dan kami adalah badan penyelenggaranya, sehingga kita butuh ada membuat kantor-kantor cabang perintis di kabupaten kota bekerja sama dengan agen-agen perisai yang memang sudah ada di kontrak persyaratannya, bagaimana mereka bisa membantu menambah, mensosialisasikan program, menambah akuisisi, sehingga bertambahlah jumlah seluruh coverage share kepesertaan jaminan sosial khusus peserta BPJS Tenagakerja. Dan termasuk tadi Pak Arif Fadilah kan di MPP di SIA ya. Nah dulu saya pernah tugas di SIA nih Pak Arif, tahun 2015-2016, 1 tahun kepala MPP itu Pak Herianto ya kalau dulu saya nggak salah. Nah kita 1 minggu yang lalu kita baru saja berkunjung ke DPM PTSP Kota Pekanbaru bersama Pak Akmal ya, Pak Akmal Kadisnya. Nah di situ kita lihat ada banyak tenan ya, ada 46 tenan di situ, dan salah satunya kita BPJS Tenagakerja mengambil tempat tenan di situ, Pak Arif. Jadi orang-orang sudah dimudahkan dengan satu lokasi MPP untuk seluruh kebutuhannya. Dia bisa bayar pajak, dia bisa urus paspor, dia bisa perpanjang SIM, dia juga bisa mendaftar BPJS Tenagakerjaan atau membayar. Nah, kita lagi proses bagaimana di MPP ini juga bisa membayar klaim, karena kita hanya baru pendaftaran dan pembayaran, tapi klaim belum. Nah ini yang sedang kita jajaki koordinasinya. Nah termasuk di situ juga bisa untuk menikah, ada balai nikahnya juga Pak Ahmad Fauzi di MPP Pekanbaru ini. Nggak ada kebutuhan ada situ, 46 tenan di situ. Jadi kita harus bekerja sama dengan absorptif teori ini. Kita harus membuka diri. Kita butuh tangan lain di luar kita, butuh lembaga lain di luar kita yang saling membantu untuk bisa memajukan program kita, meningkatkan target kita, membantu kita di dalam menyelesaikan target dan pekerjaan-pekerjaan kita. Mungkin di situ ya, secara intinya mungkin ini yang hanya saya bisa jelaskan sedikit, Pak Ahmad Fauzi, bagaimana kita mengkritisi teori yang telah disampaikan dengan kebutuhan kita ke depan atas keseluruhan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Rafiq ya bisa menambahkan atau Pak D ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Helena penyampaiannya bahwa memang terkait pertanyaan yang kedua dari Pak Ahmad Fauzi terkait 3 teori ini kan ada kritik, bagaimana kita menanggapi terkait kritik semua teori, semua aturan atau hal-hal itu pasti ada kritik, pasti ada yang pro dan kontra, dan aturan apapun yang kita buat itu tidak ada yang sempurna, pasti ada saja kekurangan, dan ini terkait teori-teori ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita maksudnya. Jadi ketika ada suatu teori yang tidak sesuai dengan misalnya kita ada mengajukan
membuat tesis nih, kita menggunakan teori mana. Nah, kita bisa menyesuaikan nih, kira-kira teori mana yang bisa masuk ke tesis kita nih yang kita butuhkan nih. Nah, disitulah kita bisa mengakomodir atau memilih nih, menyambung pertanyaan selanjutnya itu, teori-teori mana yang bisa kita gabungkan nih, agar bisa sesuai dengan tesis yang kita kerjakan. Nah, karena setiap orang itu mempunyai pikiran yang berbeda-beda ya, mempunyai gagasan yang berbeda-beda, jadi kita bisa memilih teori mana yang kita tentukan sendiri, dan ini berkaitan langsung dan dia berdampak terhadap tesis yang kita kerjakan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin dari Pak Ade atau Pak Rafiq bisa meneruskan, atau gimana Pak Ahmad, sudah terpuaskan atau masih belum Pak? Oh iya Pak, memang kalau untuk yang tadi penggabungan atau kritik itu memang benar terpuaskan Pak. Cuma yang tadi yang masalah tadi penyerapan teknologi yang untuk apalagi untuk kita yang di organisasi pemerintahan ini Pak, kan kita tahu banyak ya kawan-kawan kita yang kurang update gitu, walaupun di sekolahin, walaupun di BIMTEK tetap saja. Jadi mungkin barangkali kalau pendapat saya pribadi memang harus di pensiun muda kayak mereka tuh. Jadi biar kawan yang baru yang milenial kayaknya lebih cekatan yang milenial. Jadi seperti itu. Terus gini, untuk Ibu Helena di Dumai MPP mau sedang dibangun dan sudah ada kerjasama loh Bu, mungkin di BPJS kalau nggak salah sekitar bulan April kita mulai ini Bu. Pelaksanaan itu. Kita ngambil percontohan dari Pekanbaru Bu. Demikian informasinya. Baik, kawan-kawan kelompok 2, terima kasih, sangat memuaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi sudah bertanya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Pak, kalau bisa boleh tambahkan sedikit Pak. Oh ya, sorry. Pak Zulham tadi sudah tunjuk tangan. Pak, silakan dulu Pak, silakan. Izin Pak Arif ya. Pak Zulham silakan. Ini terkait dengan masalah kritik tadi Pak ya. Khususnya di poin teori agensi tadi Pak, mungkin ada beberapa kritikus yang menyatakan bahwa teori keagenan ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Mungkin salah satunya saya juga berpendapat begitu Pak. Jadi begini, memang tidak semua prinsipal atau perusahaan, tapi yang pada dasarnya perusahaan membuat keagenan tadi itu pertama ingin meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kenapa? Kalau kita membuat suatu agensi tadi, kita tidak memikirkan gaji karyawan lagi, kita tidak membayar sewa tempat lagi, dan hal-hal yang lainnya. Itu sudah ditanggung oleh agensi. Kita hanya mengeluarkan nanti secara kerjasama keuntungannya seperti apa. Tentu kita sama-sama membuat aturan. Dan begitu Pak. Jadi itu tadi tidak semua teori ini mengatakan bahwa teori keagenan ini tidak memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Jadi kalau kita beranggapan mungkin dengan agensi-agensi itu tadi kita menjadi mempunyai biayanya lebih tinggi sesuai dengan yang kawan-kawan sampaikan tadi. Namun menurut hemat saya malahan sebaliknya. Bahkan agensi, kita tahu beberapa agensi ketika kita mau ikut menjadi agen di sebuah perusahaan, bahkan kita harus memasukkan deposit atau memberi deposit agar kita bisa bekerja sama dengan satu prinsipal atau perusahaan tersebut. Itu sih Pak, ini hanya tanggapan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, mungkin saya ingin menambahkan begini. Bang Patra, saya ingin menambahkan begini Bang Patra ya. Silakan Pak Ade. Teman-teman jangan, mohon maaf ya,
teman-teman jangan terjebak dengan yang disebut dengan agen ya. Kalau saya baca ya, jadi teori agensi itu tidak dimaknai sebagai agen. Kalau saya tangkap tadi kan teman-teman bercerita agen meringkas sebagai agen tenaga kerja. Bukan. Teori agensi itu mengenal hubungan antara dua pihak, antara dua manusia, antara itu yang saling memberikan kewenangan dan menerima hak begitu. Jadi teori agensi ini juga bisa berlaku tidak hanya di perusahaan, tidak hanya dengan tenaga kerja. Jadi teori agensi ini juga bisa berlaku misal antara bupati dengan kepala dinas. Itu juga berlaku teori agensi. Kemudian antara kepala dinas dengan kabid begitu juga berlaku teori agensi. Misalkan kita sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih memiliki hubungan keagenan dengan yang kita pilih begitu. Jadi teori agensi ini adalah sebuah teori dalam sebuah organisasi yang di mana organisasi itu terdiri dari dua orang atau lebih yang saling satu memberikan kewenangan begitu, satu memberikan kewenangan dan yang satu menerima hak atas kewenangannya itu. Jadi tidak dimaknai singkat sebagai misalnya agen tenaga kerja antara perusahaan itu dengan agensi tenaga kerja. Tidak sesimpel itu. Mohon maaf saya menambahkan itu ya. Terima kasih. Bentar Pak, bentar. Saya juga di sini juga saya sampaikan. Jadi yang dipaparkan ini arahnya kemana? Jadi kita juga jelas bertanya sama menyampaikannya seperti apa gitu. Iya begini Pak, ini kan teori Pak, teori agensi, teori. Jadi mari kita baca detail berkaitan dengan teori agensi itu sendiri ya. Nanti saya coba, ntar saya baca. Gini Pak, karena gini, yang kita pertanyakan sesuai dengan yang Bapak paparkan. Jadi kita juga nggak di luar jalur konsep yang Bapak sampaikan ke kita gitu. Jadi apa yang Bapak sampaikan ada alurnya. Tentu kita bertanya sesuai dengan yang disampaikan. Begitu Pak. Ya, baik Pak Haryadi. Bukan kita bertanya di luar jalur yang ini. Jadi jangan diarahkan ke arah yang apa juga sebentar gitu. Pak. Sebentar Pak Haryadi, sebentar Pak Ade. Ini waktu juga udah melewati ya, udah lewat 12.30. Siapa? Jadi gini Pak Haryadi, saya mau menengahi saja ya. Memang sebagian besar dari kita ini kan memang nggak fokusnya di bidang manajemen ya Bapak. Ya betul Pak. Jadi memang harus kita maklumi juga kalau persepsi itu multitafsir, tapi fine, bagus sekali gitu ya. Saya sangat mengapresiasi kelas ini di luar ekspektasi saya. Maksudnya saya nggak punya persepsi bakal seaktif ini gitu Bapak Ibu untuk mata kuliah ini. Mungkin mata kuliah yang lain ya, karena ini saya juga baru pertama kali bergabung di kelas ini. Tapi gini ya, untuk Pak Ade dan Pak Irsandi ya, maksud saya dan Bapak Ibu sekalian, saya coba meluruskan. Pak Ade itu benar itu, kalau dia ini teori ya, teori itu yang menyatakan bahwa ada yang istilahnya itu ada yang istilahnya itu prinsipal, ada agen. Jadi kalau kita di dalam perusahaan swasta itu ada pemegang saham itu namanya prinsipal Bapak Ibu. Ada yang punya uang, lalu dia bayar dewan direksi untuk menjalankan perusahaan ini. Sekaligus dia memohon kepada dewan direksi ini untuk mengambil keputusan untuk hal-hal strategis misalnya gitu ya. Benar juga seperti kalau kita rakyat ini kita prinsipal, lalu anggota DPR itu adalah agennya, ada dewan yang akan melaksanakan pengelolaan negara misalnya gitu ya. Nah, kalau ada beberapa teman yang mempersepsikan hampir sama walaupun mereka bilang itu agen gitu ya. Itu menurut saya secara prinsip konteks teori itu masih bisa dipakai. Tapi bukan agen asuransi gitu, bukan agen kemudian dia sebagai pekerja saja ya, tapi ini lebih luas seperti itu. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan bahwa teori ini adalah
memberikan pengetahuan kepada kita untuk kemudian kita akan pakai teori-teori ini di penelitian kita nanti. Walaupun secara praktikal mengenai NPP tadi, pendirian NPP, kemudian Bu Helena tadi juga menyampaikan bagaimana kinerja di BPJS itu sangat relevan misalnya, ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa agensi itu yang ada istilah di dalamnya itu ada prinsipal, ada kemudian agent. Itu saya luruskan bahwa itu adalah prinsipal itu sesuai dalam pesantren dan yang memberikan mandat ya wewenang secara legal pada dewan direksi sebagai agen untuk melaksanakan misi perusahaan ya dalam rangka mencapai tujuan ya itu saya coba luruskan. Jadi Pak Irsyad mungkin bisa paham ya, walaupun kemudian tadi diskusinya menurut saya juga nggak menentang sekali Pak Ade gitu. Walaupun konteksnya tetap benar gitu loh, masih on the track lah gitu. Tapi memang itu perlu diluruskan. Ya, itu masih on the track ya. Tapi itu kan masih kita luruskan juga kalau misalkan ada hal-hal yang agak sedikit tapi fine ya. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa hari ini saya sangat senang sekali dengan keaktifan bapak-bapak semua, bapak ibu semua di dalam berdiskusi kita pada siang hari ini. Jadi saya menyimpulkan aja tiga teori yang disampaikan oleh kelompok 2 itu, yaitu pertama absorptive capacity theory, kemudian ada networking ya, actor network teori, dan ketiga teori agensi. Nah, kalau absorptive theory itu kan teori yang menyatakan bahwa perusahaan itu bisa mengadop ilmu-ilmu baru untuk mencapai tujuannya. Jadi memang itu penting sekali Bapak Ibu, teori ini bisa mendukung saat ini misalkan kita tidak bisa memastikan bahwa ada teknologi yang mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga kita perusahaan-perusahaan juga sekarang sudah mengadop itu, misalkan membuat teknik digital semuanya by system dan lain sebagainya, itu juga dalam rangka menerapkan teori tersebut. Kemudian kalau networking itu ya kan dia ada hubungan antar manusia, ada hubungan antar manusia dengan benda mati dan lain sebagainya, itu dalam bentuk jaringan ya, dalam bentuk kerjasama dalam sebuah perusahaan. Jadi misalkan kalau dalam perusahaan itu kita tidak akan bisa tanpa ada yang membantu kita, misalnya bawahan. Misalkan kalau dalam hal ini ada pemegang saham, ada direksinya gitu, kemudian juga ada berhubungan dengan developer, dengan distributornya misalnya kalau untuk usaha pelajar ya, atau kita berhubungan dengan yang lain, menjadikan networking itu dapat membantu kita dalam mencapai tujuan kita yang ada di perusahaan. Termasuk misalkan kita menggunakan mesin, menggunakan komputer, itu juga bagian dari networking atau jaringan-jaringan yang bisa kita bangun di perusahaan kita untuk membantu perusahaan kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Nah, kalau agensi itu dia menegaskan bahwa perusahaan itu ada prinsipal, ada agent gitu ya. Jadi ada di situ pelimpah wewenang dan memang memiliki tanggung jawab masing-masing yang pada prinsipnya kalau dijalankan itu ada konflik of interest ya. Jadi kalau agent itu dia lebih fokus untuk bagaimana mendapatkan bonus yang tinggi misalnya. Karena prinsipal dia bagaimana supaya dia mau mendorong agent ini bekerja dengan baik supaya labanya yang tinggi gitu ya. Sementara kalau di laba perempuan kita lihat kalau insentifnya tinggi kan labanya tinggi kan. Kalau bebannya tinggi, tentu labanya itu akan tergerus oleh biaya. Jadi ada beberapa hal yang memang saya luruskan, yang bisa saya simpulkan secara prinsip. Dan prinsipnya bahwa teori-teori ini kita bisa sampai ketika kita nanti melakukan riset di tesis kita. Jadi kita akan improve apakah teori ini bisa mendukung sesuai dengan riset yang kita lakukan di lapangan. Itu aja Bapak Ibu. Ya, oke. Saya pikir itu karena sekarang waktunya udah menunjukkan 12.38, udah 10 menit lewat ya. Jadi akan sampai yang disampaikan tadi masih ada yang mau bertanya atau begini, atau kita cukupkan dulu Bapak Ibu seperti apa? Saya pikir kita cukup dulu. Ya silakan Pak Jenny. Pak Jenny, ini Pak mungkin saya ngasih masukan aja Pak ya. Karena kan ini sudah 2 kelompok nih Pak yang presentasi. Masih banyak kelompok yang lainnya. Mungkin untuk selanjutnya Pak,
ini bisa kita batasi saja Pak penanyanya, jangan sampai berkembang seperti ini. Mungkin 3 atau paling banyak 5 Pak. Karena kalau kayak gini kita hanya berdebat kusir aja tibanya Pak. Artinya semua pada pemahaman masing-masing Pak. Tapi intinya sebenarnya tidak dapat. Setelah Bapak jelaskan baru dapat. Jadi mungkin 3 atau 5 penanya, nanti kesimpulannya. Maaf Pak, bukan Pak Irsandi, jangan potong dulu Pak Irsandi. Tolong Pak Irsandi ya. Ini saya ya, waktu saya ya. Tadi Pak Irsandi udah banyak ngomong ya. Oke Pak dosen, mungkin itu Pak ya dari kami. Nanti terakhir Pak dosen nanti memberi kesimpulan seperti apa Pak. Itu dari kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi nanti kita batasi 3 aja lah satu kelompok ya. Biasanya saya batasi 3 Pak. 3 pertanyaan saja. Oke baik, terima kasih Pak Teguh. Tadi Pak apa tadi yang mau bicara? Pak Irianto ya. Iya Pak Irianto Pak. Ya silakan Pak Irianto. Ini terakhir ya Pak Irianto. Nah, saya tidak bertanya Pak. Saya mau mohon maaf sebelumnya Pak ya. Tadi malam saya tidak bisa masuk karena kan jaringan tempat saya lagi down. Pak Irianto di mana? Saya lagi di Tembilahan Pak, cuma tidak di kotanya, di daerahnya saya Pak. Oh oke. Baik. Tapi sekarang udah bisa masuk kan? Tadi malam kan. Ya, tadi malam jaringan tempat saya down karena hujan deras kan Pak. Sama alias tidak bisa masuk tadi malam. Saya ingin bertanya Pak, ini ada kelompok grupnya atau gimana Pak? Saya juga ada belum pembagian kelompok untuk diskusi makalahnya. Saya juga belum tahu, ketua kelasnya juga saya belum tahu gimana ini konsepnya di kelas Bapak ini. Ini kelas gabungan namanya Pak. Jadi kita ada sekarang aja yang hadir 37 ya. 36, 37. Jadi nanti kita akan pecah lagi kelompok ini menjadi dua kelas, jadi 20 ya. Jadi juga tidak terlalu rame ya. Jadi karena memang standar untuk pembelajaran S2 ini maksimalnya 20 orang satu kelas. Jadi tapi untuk ini start awal nggak apa-apa karena kita sudah melaksanakannya, nggak masalah. Nanti akan saya minta Pak Safar untuk menjadikan kelas ini jadi 2 ya, jadi 20 ya. Kalau nggak salah ini kelas gabungan ini jadinya 42 orang Pak ya. Nah nanti untuk sementara Pak ketua kelasnya Pak Devi Efriadi ya. Oke. Nanti Pak Irianto bisa masuk ke grup ini dulu, nanti ke grup teori manajemen dan organisasi. Silakan nanti di posting aja apanya. Mestilah bolak-balik nomornya nanti minta tolong Pak Devi, Bu Helena masukkan Pak Irianto ya. Oke. Baik. Ya, baik itu saja kelompok 2. Siapa tadi Bu Helena? Kalau sudah bisa kita tutup atau seperti apa Bu Helena? Ya siap Pak. Baik, terima kasih Pak Jenny, Pak dosen. Terima kasih kawan-kawan semua atas waktu, perhatian, dan tentunya ada pertanyaan, ada masukan buat kami di kelompok 2 atas pembahasan teori, 3 teori tadi untuk pengayaan ilmu, dan tentunya atas semua yang sudah kita lakukan semoga sangat dapat memberi manfaat bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian mungkin kami tutup dari kelompok 2. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya sangat senang dan bahagia sekali bertemu dengan Bapak Ibu untuk berkuliah ya dari pagi, dari jam 10 tadi sampai siang hari ini ya. Jadi semangat sekali Bapak Ibu semuanya, nih mantap nih ya. Semoga ini bisa kita jaga. Dan tentu saja ini sesuatu yang positif ya Bapak Ibu ya. Karena dengan semangat itu justru kita akan banyak dapat ilmu ya. Jadi kalau kelas ini aktif begini, banyak masukan, banyak diskusi, tentu ini juga akan bermanfaat dan mendapatkan lebih lah ya dari yang sesuatu yang kita harapkan gitu. Jadi nggak sekedar mendengar satu arah aja gitu, jadi kita 2 arah. Walaupun ada beberapa yang manajemen gitu biasa yang namanya diskusi. Tapi namun demikian saya akan tetap memaintain bagaimana kemudian meluruskan supaya ilmunya itu nggak jauh lah ya dari ekspektasi, dari apa yang diharapkan. Saya pikir gitu ya. Terima kasih semua
kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini. Nanti untuk membagi 2 kelas ini nanti akan saya umumkan di PA grup kita ya Bapak Ibu. Tapi nanti mata kuliah ini tetap saya yang memaintain ya, cuma kelas kita bagi 2 gitu ya. Karena secara aturan nggak boleh kita lebih dari 20. S2 ini harus 20 maksimalnya. Baik, itu saja. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja menjadi amal ibadah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih Pak Ahmad Fauzi, terima kasih Bu Dwi Afriani, Pak Teguh. Pak dosen, minta izin sebentar sebelum ditutup Pak. Itu ada linknya saya kirim di grup chat Pak. Mungkin kawan-kawan yang belum masuk bisa di Pak. Oke Pak Devi, terima kasih Pak Devi. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Pak dosen izin Pak dosen juga kan kawan semua. Jadi secara aklamasi biar ada yang mengelola, biar ada yang tempat kita mengadu. Jadi kita angkat saja Pak Devi sebagai ketua ya untuk kelas gabungan semua mata kuliah. Setuju ya kawan-kawan ya? Setuju Pak. Setuju. Siap Pak Devi, diambil mandatnya Pak Devi. Semoga amanah. Semoga amanah. Mantap Pak Devi itu. Oke, baik, itu saja Bapak Ibu. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Demikian, lebih dan kurang mohon. Udah langsung mati. Ya. Assalamualaikum. Selamat berakhir pekan. Oke, siap Pak. Siap. Selamat holiday. Waalaikumsalam.